artis legendaris yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia. Selain dikenal sebagai pemain film dan sutradara, artis ini juga dikenal sebagai agen intelijen yang terlibat dalam berbagai operasi rahasia. Lantas siapakah sosok artis tersebut? Dia adalah Sophia Wede. Wanita kelahiran 12 Agustus 1924 Surabaya, Jawa Timur itu merupakan anak bungsu dari pasangan Wongso Dikromo dan Siti Aminah. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di kantor pos, sedangkan ibunya adalah seorang guru sekolah dasar. Sophia memiliki 5 kakak laki-laki dan 1 kakak perempuan. Sejak kecil, Sophia sudah menunjukkan bakat seni. Ia gemar menyanyi, menari, dan juga bermain sandiwara. Ia juga aktif dalam organisasi kepanduan dan gerakan nasionalis. Pada tahun 1940, ia lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Pada tahun 1940 dan pada tahun 1942, saat Jepang menguasai Indonesia, Sophia bergabung dengan organisasi pemuda yang bernama Barisan Pelopor. Organisasi ini bertujuan untuk melawan penjajahan Jepang dengan cara melakukan gerilya dan sabotase. Sophia menjadi salah satu anggota inti yang bertanggung jawab atas pengumpulan informasi dan penyusunan rencana operasi. Salah satu operasi yang dilakukan oleh Sophia dan rekan-rekannya adalah meledakkan jembatan kereta api di daerah Mojokerto pada tahun 1943. Operasi ini berhasil menghambat jalur transportasi Jepang dan menimbulkan kerugian besar bagi mereka. Namun akibat operasi ini, Sophia dan beberapa anggota Barisan Pelopor ditangkap oleh Kompetai, polisi rahasia Jepang, dan disiksa secara brutal. Sophia berhasil lolos dari penjara dengan bantuan dari seorang tentara Jepang yang bersimpati kepadanya. Ia kemudian berpura-pura menjadi tawanan perang Belanda dan dibawa ke kamp tawanan di Batavia yang sekarang menjadi Jakarta. Di sana ia bertemu dengan seorang sutradara film Belanda yang bernama Albert Baling. Baling tertarik dengan kecantikan dan bakat Sophia lalu menawarinya untuk bermain dalam filmnya. Ada film pertama yang dibintangi oleh Sophia adalah Terang Bulan pada 1944 yang merupakan film musikal romantis yang mengisahkan tentang cinta terlarang antara seorang pria Belanda dengan seorang wanita pribumi. Film ini sukses besar di pasaran dan membuat Sophia menjadi bintang film pertama di Indonesia. Setelah Terang Bulan, Sophia membintangi beberapa film lainnya seperti Rencung Aceh pada 1944, Kado Ketawa pada 1945, dan Juh di Mata pada 1948. Ia juga menjadi sutradara untuk film-film seperti Air Mata Ibu, Asrama Dara, dan Tiga Dara. Selain itu, ia juga terlibat dalam organisasi film seperti Persatuan Artis Film Indonesia dan Persatuan Produser Film Indonesia. Namun di balik karirnya yang gemilang sebagai artis dan sutradara film, Sophia tetap setia dengan perjuangannya sebagai agen intelijen. Ia menggunakan kesempatan-kesempatan saat syuting film di berbagai daerah untuk mengumpulkan informasi penting tentang situasi politik dan militer Indonesia. Ia juga membantu menyelundupkan senjata dan amunisi untuk para pejuang kemerdekaan. Salah satu peristiwa penting yang melibatkan Sophia sebagai agen intelijen adalah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Peristiwa ini adalah sebuah percobaan kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia dan sekelompok perwira militer yang disebut Gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh 6 jenderal Angkatan Darat lalu mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi. Sophia yang saat itu berada di Yogyakarta untuk syuting film Tiga Dara mendapatkan informasi tentang rencana kudeta dari salah satu kontak. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.